stay tinggal di Jogja. Ternyata lu bisa kesini juga, bro. Lu sendirian aja? Motor lu mana? Vespa putih lu yang butut itu kemana? Parkir di mana lu? Oh iya, nggak penasaran gue. Duh, gue gak ada waktu buat urusin lu semua deh dari dulu. Oh, bentar dulu bro, bentar, calm down. Siapa lagi nih? Gue Radit. Jadi ini yang namanya Okta, yang kalian cari-cari di Jogja kemarin. Lo pada ngapain sih nyariin gue? Ada perlu apa lagi? Okta. Wah. Mana mukanya? Nah. Tasnya copot dulu. Taruh sini dulu ya. Tangannya masukin. Satu lagi masukin. Nah. Silakan dipakai tasnya. Satu lagi. Maaf ya. Gak usah bengong, oke? Lu tenang aja pokoknya. Ya? Gua tahu lu lagi gak percaya diri sama diri lu sendiri, apalagi buat ngadepin anak-anak kampus di sini. Makanya untuk sementara gak apa-apa lah lu jadi orang lain dulu, ya? Makanya udah gue siapin ini sama ini buat lo, supaya lo gak jadi pusat perhatian orang-orang. Hah? Ya? Makasih ya, Ki. Tenang aja, lo akan baik-baik aja kok. Ya. Garpu siomay in here. Apa lu? Wah. Gimana, brother? Rencana gue semalam saik nggak? Gua nggak kebayang, muka-muka anak geng kabel tuh pasti kobra. Apa tuh? Komuk berantakan. Pas tahu Salah, Radit tuh nggak jadi diusir dari kosan, men. Ik, gue harus akuin kalau ide lo tuh brilian banget. Gak sia-sia lo nyisir rambut lo terus, soalnya otak lo juga ikutan rapi sih jadinya. Oh ya iyalah, oik gitu. Bah, kurang ganteng apa gue, udah ganteng, keren lagi. Oh, gaya lo. Gue tahu lo sama teman-teman lo tadi manfaatin gue buat dapetin keinginan kalian dari Pak Tarno kan? Gue udah melibatkan diri buat bantuin lo. Dan gue mau kasih tahu aja sama lo kalau nggak ada yang gratis di dunia ini. Temuin gue di fakultas pas lo sampai kampus. Ternyata beneran, Giska mau bantuin gue. Gue kira tadi dia kayak gitu karena males nanggepin gue. Kira-kira dia mau minta gue lakuin apa ya buat balas budi? Buka aja. Nggak mau ngapain? Buka. Jangan dibuka, gini aja. Hah? Ya kenapa? Ya biarin aja, soalnya masih malu. Gue tadi tuh ngerasa kayak masih banyak anak-anak yang ngeliatin gue terus ngikutin gue nggak mau. Biarin aja kayak gini, biar gue nggak ngeliat mereka. Karina Swastika, lu lihat sendiri deh. Ada orang nggak di sini? Tuh, dikit doang. Lagi pula tuh jauh. Dari tadi tuh juga pada diem aja, nggak ada yang komentar apa-apa tentang lo. Jadi biarin aja ini dibuka, ngeganggu pandangan gue sama lo. Nggak mau, jangan dibuka, biarin aja seharian gue kayak gini dulu please. Jadi biar kalau gue pun ngeliat mereka tuh gak kelihatan. Jadi gue nggak malu. Udah sih, lu gak usah malu, lagi pula kan ada gue di sini, official pacar lo semenjak di Jogja. Lu banyak ngomong ya, pacar mulu dari tadi. Ih, ya bisa, gue nggak akan selesai bercanda sebelum lu lepas topi lu. Ya gue gak mau lu bercanda dan gue juga gak mau lepas topi gue. Iya oke. Ya udah, oke nggak usah dilepas. Cuman
agak angkat dikit supaya rambut lo tetap cetar. Dan yang paling terpenting adalah ini topi nggak mengganggu pandangan lo ke gue. Karena gue nggak mau nih lo mau nikmatin kegantengan gue tapi terhalang sama topi. Iu. Udah lu. Jangan Kenapa gini sih? Kenapa gini sih? Ya lu mau ngapain? Mau cubit? Iya. Nggak bisa. Apa? Oh, MG. Mr. Regar. Finally, I meet you too. Kalian tuh bikin saya khawatir aja tahu nggak? Gara-gara ngilang waktu di Jogja. Did you know, Rifki? Saya tuh kepikiran gara-gara kamu tahu. Saya sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Bentar nih, Mr. Regar. Nggak bisa makan ya? Tapi kenapa aura-auranya kayak habis makan gitu? Bau jengkol lagi. Untung aja gue ngikutin Karin sama Rifki. Sekarang gue jadi tahu kan Tasya kuliah di mana. Tapi gimana cara gue ketemu Tasya ya? Kan gue nggak tahu jurusan dia apa. Ya udahlah, semesta. Aku minta tolong ya. Pertemukan aku sama Tasya. And you, Karin? Are you okay? I'm not okay, Pak Regar. Tapi ini loh si Rifki Atla Pratama Garpusomo itu maksa saya buat pergi ke kampus, padahal saya nggak mau. Ya kan memang harus ngampus. Masa nggak mau ngampus? Ya harus. Hai, Mr. Regar. Hai, Farah. Mr. Regar. Hai, Nadif. Nona Karin, itu betul sekali Nona. Karena katorang semua ini toh sama seperti katorang punya Bapak Negara. Yang dimana katorang ini nggak akan membiarkan siapapun yang berani untuk mengomentari semua kehidupan tentang Nona Karin. Dan beta sebagai Menteri Pertahanan akan memastikan Nona itu tenang, tentram, dan damai hidupnya. Benar, Keren. Lo tenang aja, gue juga bakalan pasang badan buat lo dan Bapak Negara. Pokoknya lo tenang, karena kita di sini bakal selalu ada buat lo dan selalu dukung lo. Yes! Ember, kita pada murin. Sumpah, gue makin gak tenang aja nih. King Kabel segitu sayangnya sama Karin. Kalau kebongkar soal masalah video ini ada hubungannya sama gue, kelar hidup gue. Makasih ya guys, kalian semua udah perhatian sama gue. Sama-sama dong Nona. Ember lagi, ya haruslah. Namanya juga calon. Kembar Tachibana. Ya, nggak usah dilanjutin atau lu mau gue buang ke danau seberang. Ya, jangan gitu dong Ki. Kita kan nggak bisa berenang. Mending lo ajarin kita berenang. Berenang di lautan cinta. Enak. Mamai, kamu harus suruh Bapak Negara ajar kamu orang berdua berenang. Bapak Negara itu bisa berenang kawan ya. Tapi dia itu kenapa ya? Selalu tenggelam dalam senyumannya Nona Karin ya. Makasih ya, kalian semua udah baik banget sama gue. Pokoknya lo nggak usah sungkan, karena kita akan selalu ada buat lo, mau sedih ataupun senang. Enak. So sweet. Suka dan duka. So sweet. Ternyata kebahagiaan gue ini gak hanya karena gue bisa kenal sama Rifki yang selalu bikin hari gue berwarna. Tapi karena gue juga berkesempatan dapetin sahabat-sahabat yang tulus kayak anak-anak King Kabel. Giska! Giska, bisa tungguin gak? Nanti gak? Aduh, capek nih. Giska, gak pakai
ditarik dong. Wow guys, girls. Aduh, Giska. Iya apa? Hey. Giska, lu baik-baik aja kan? Kita tuh kan khawatir banget sama lo. Tahu lo kenapa sih nggak ikut kita pulang? Ada apa? What happened? Wow. Ya kenapa kita telepon juga nggak diangkat? Iya. Cukup. Ya sebentar sabar ya ampun guys. Gue minta maaf banget bikin kalian berdua khawatir. Sorry ya. Tapi kemarin tuh beneran deh, gue gak bisa pulang bareng kalian. Iya kenapa? Kan ada alasannya. Iya gak bisa cerita sekarang juga. Ntar deh, nanti akan ada saatnya gue ceritain ke kalian. Bener ya? Iya. By the way lo udah lihat belum? Video Karin yang udah viral banget di medsos. Kenapa emang videonya? Sumpah ya, gue kalau misalkan jadi dia sih gue udah pindah planet. Soalnya malu-maluin banget sumpah. Itulah makanya jangan main-main sama Giska. Rasain deh akibatnya. Gue yakin banget pasti dia hari ini gak masuk kuliah karena dia takut dibully sama anak-anak sini kan. Giska nih, senggol dong. Emang enak. Kok Giska ngomong gitu sih? Apa jangan-jangan yang nyebarin video Karin itu Giska? Garpu somai? Bukannya gelas yang buat Rifki dari Giska? Nggak mungkin lah Giska nyebarin video itu. Karena Giska nggak mungkin juga nyimpan video Karin sama mantannya waktu masih pacaran. Itu kan video lama. Pasti orang lain yang udah nyebarin video itu. Siapa nih? Guys, ada Okta guys. Surprise banget ada Okta di JKT. Ada tamu spesial guys. Hei Okta. Gak usah buru-buru ya Tak, di sini dulu ngobrol sama kita, oke? Santai aja dulu. Gue kira lu bakal stay tinggal di Jogja. Ternyata lu bisa kesini juga bro. Lu sendirian aja? Motor lu mana? Vespa putih lu yang butut itu kemana? Parkir di mana lu? Oh iya, nggak penasaran gue. Duh, gue gak ada waktu buat urusin lo semua deh dari dulu. Oh, bentar dulu bro, bentar, calm down. Siapa lagi nih? Gue Radit. Jadi ini yang namanya Okta, yang kalian cari-cari di Jogja kemarin. Lo pada ngapain sih nyariin gue? Ada perlu apa lagi? Okta, waktu di Jogja, kita semua nggak sengaja ketemu sama ibu-ibu yang punya kosan lo. Jadinya kita tahu lo ada di Jogja. Tapi yang lebih tepatnya, kita tuh nggak sengaja nyari lo, ya. Yo, Radit, ini nih Okta yang kita omongin waktu di Jogja. Anak Semanda yang selalu pakai Vespa jadul kemanapun dia pergi. Dan lo tau gak sih, sikap dia itu dingin yang lebihin dari kutub utara. Asik. Nih, asik banget. Masih dari gue kedinginan nih gara-gara Okta nih. Okta, gua mau kasih tahu sesuatu sama lo. Info penting. Info penting loh. Apa tuh Ardi? Gue tahu. Mungkin sikap lo itu nggak berubah dari dulu. Tapi keadaan itu berubah, Okta. Lo itu lebih butuh geng gue daripada geng kabel. Karena apa? Pacar lo, mantan. Sorry. Mantannya Okta itu sekarang jadi berebutan geng kabel. Apa ini? Udah diem aja. Lu mau ngapain? Ya diam. Ngapain sih Garpu somai? Udah diem dulu. Nah, gue gigit nih. Ih, ngapain lu ngiket-ngiket tangan gue? Ya udah diem aja. Ntar baru gue jelasin. Nah. Udah aja deh kelakuannya. Lu mau ngikutin? Aduh.